Selamat pagi anak-anak. Sudah siap belajar kan? Hari ini kita akan belajar tentang pengelolaan usaha dan macam kegiatan ekonomi. Berdasarkan pengelolaannya, usaha dibedakan menjadi dua. Yang pertama, usaha yang dikelola sendiri, dan yang kedua, usaha yang dikelola kelompok. Usaha yang dikelola sendiri, ciri-cirinya menggunakan modal sendiri, menggunakan tenaga sendiri, dan atas tanggung jawab sendiri. Contohnya adalah pedagang kecil, petani kecil, industri rumah tangga, usaha perseorangan, yaitu bengkel, salon, dan fotokopi. Usaha yang dikelola kelompok, ciri-cirinya adalah modal dari kelompok, pengelolaan oleh kelompok, dan hasil bagi kelompok. Contohnya yang pertama adalah firma atau FA. Firma merupakan perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Setiap anggota berhak bertindak atas nama firma dan resiko ditanggung bersama. Masing-masing anggota menyerahkan kekayaan pribadi sesuai akta perusahaan. Yang kedua, persekutuan komanditer atau CV. CV merupakan perusahaan yang didirikan 1 orang atau lebih. Modal berasal dari pengusaha itu dan dari beberapa penanam modal. Kemudian modal dipercayakan pada orang yang menjalankan perusahaan. CV bisa dikembangkan dari firma yang butuh modal tambahan. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas merupakan perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. Yang keempat adalah badan usaha milik negara atau BUMN. Perusahaan milik negara yang modalnya dimiliki oleh negara tersebut. Ada 3 bentuk perusahaan negara, yaitu perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum, perusahaan perseroan atau persero. Yang kelima, badan usaha milik daerah atau BUMD, merupakan perusahaan daerah yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Yang terakhir adalah koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang menganut asas kekeluargaan. Ada 5 bentuk koperasi. Yang pertama, koperasi konsumsi. Yang kedua, koperasi simpan pinjam. Yang ketiga, koperasi produksi. Yang keempat, koperasi jasa. Dan yang kelima, koperasi serba usaha. Sikap dalam berusaha. Yang pertama, berkemauan keras. Kemudian bertekad keras. Kemudian berani mengambil resiko. Lalu ikhlas, selalu bersyukur,
kreatif dan inovatif, serta tekun dan teliti. Tiga macam kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah produksi, kedua adalah distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pelaku produksi disebut sebagai produsen. Contohnya adalah pabrik menghasilkan kain, petani, pabrik elektronik, dan peternak. Distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan hasil produksi. Pelaku distribusi disebut sebagai distributor. Contohnya adalah perusahaan distributor barang seperti PT Mayora, PT Indofood, dan lain-lain. Konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang atau jasa. Pelaku konsumsi disebut sebagai konsumen. Contohnya adalah pembeli pakaian, pembeli makanan, pemakai jasa Gojek, dan pemakai jasa tukang cukur. Nah, anak-anak, berikut adalah tugas untuk kalian ya. Kerjakan pada buku catatan kalian. Yang pertama, ciri usaha yang dikelola secara berkelompok adalah titik-titik. Yang kedua, usaha bersama yang dilakukan dengan asas kekeluargaan adalah titik-titik. Yang ketiga, kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang disebut titik-titik. Yang keempat, pelaku yang menyalurkan hasil produksi disebut titik-titik. Yang kelima, persamaan antara firma dan CV adalah titik-titik. Tugas jangan lupa untuk segera dikumpulkan ya anak-anak. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa segera kumpulkan tugasnya dan semangat belajar ya.